Ini adalah bentuk keseriusan dari Pak Jokowi ya, yang selama ini terus isukan bahwa ada ijazah palsu dan Pak Jokowi sudah bertindak sekarang dengan membawa kuasa hukum dan tentunya ini sangat serius. Yang jelas adalah 4 orang sudah disebutkan walaupun tidak disebutkan nama, tetapi kita bisa menebak ya siapa-siapa saja yang disebutkan 4 orang tersebut. Saya kira mulai gemetaran nih yang 4 orang ini secara tidak langsung ya. Walaupun mereka sekarang semakin keras berteriak, kita tunggu saja seperti apa. Persiapan akutan ya, sampai diganggu ya. Oke, persiapan akutan, oke gantian mas, gantian ya. Kalau Mas Ya. Bapak, sedikit Bapak. Soal pertemuan ini, Pak. Pertemuan. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Tapi sejauh ini bagaimana Pak? Tadi ada pertemuan gitu Pak. Tadi ngobrol apa aja kayak guyon-guyon seru Sama Pak Budi dan Pak Teten gitu kan Pak. Ya, urusan. Ya, nanti akan nanti tanyakan langsung aja ke tim kuasa hukum Rencana ya. berapa hari di Jakarta Pak? Rencana berapa hari? Berapa hari Pak di Jakarta Pak? Belum tahu. Banyak pertemuan. Gimana? Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Tony Blair tadi Pak siang. Pertemuan dengan Tony Blair tadi siang. Ya, pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo nggak Pak? Hati-hati. Tunggu Bang ya. Soal pertemuan ini, Mas. Semuanya. Ya, silakan Bang. Ini Bang yang ada lampunya Bang. Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai jasa palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum mungkin harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Pasti dipastikan akan melakukan laporan ya Pak kepolisian ya? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi. Ada arahan khusus apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini dari Pak Jokowi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Tapi belum dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa Namun tuh kan yang bakal spill ya. Sibil Bang, Bang Sibil Bang. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang
yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Dari kalangan Itu mana kan aja? hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Bang, kalau gugatan yang SMK gimana bang? Mobil SMK terkait gugatan ke Pak Jokowi? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen bang angkanya? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Tommy Ahmad sejak kapan sih bang sampai udah dikumpulkan bukti? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu, sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Mas, kemarin kan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim gitu. Itu sudah konsultasi dengan tim kuasa hukum atau gimana? Kedepannya akan hadir sidang berarti Pak Jokowi besok? Atau tentunya gimana? prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Nanti aja kami sampaikan. Ya mungkin nanti kita sampaikan di waktu yang tepat.
Inisial belum bisa kami sampaikan, tapi nanti pasti laki-laki perempuan negara atau bukan, Pak? Nanti kita lihat. Laki-laki perempuan, Bang. wah Jakarta bukan tanggal mainnya. Tapi akan ada penambahan lagi nggak Bang? Tentunya kan kalau investigasi internal kita riset kita semua terus berjalan ya. Jadi sementara mungkin udah ada sejumlah orang yang mungkin akan kita lakukan pelaporan, tapi ya tambah seiring berjalannya waktu. Bisa jadi cuma sementara ya, mungkin itu angkanya mungkin sementara ya. Ya, itulah yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Begitu bijak dan begitu sistematis dan jelas bahwa memang tidak ada hak ataupun tidak ada kewajiban dari Pak Jokowi untuk memberikan informasi mengenai masalah ijazah. Coba bayangkan kalau semua orang yang tidak punya kepentingan menanyakan kepada pejabat, lihat dong ijazahnya. Kan ini sudah presiden buruk kayak begini. Orang sudah tidak punya lagi etika. Nah, orang-orang yang kayak ginilah memang harus diberikan ya semacam apa ya, punishment lah ya, karena tidak memberikan contoh kepada masyarakat. Masalah ijazah palsu ya, lakukanlah secara prosedural. Kalau mau melakukan sesuatu hal ya, kalau misalkan pengen mengetahui, ada jalurnya, ada hukumnya, ada negara hukum ya. Dan jelas harus punya data kalau seperti itu. Tidak perlu harus teriak-teriak seperti yang sekarang-sekarang ini, ya kan? Ya sebenarnya ini sudah mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang tidak memakai prosedural, ya, tidak memakai etika secara tidak langsung. Dan ini bukan percontohan. Saya kira dengan laporan ini baguslah. Kalau perlu ya dihabisi sajalah. Assalamualaikum.